يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang cara bahagia yang mudah. Dengan birrul walidain, hidup jadi indah, rezeki turah-turah. Saya baca di WhatsApp yang masuk ke saya, nomor saya itu kan saya share. Biasanya Ustadz itu nomornya khusus, dikasihkan orang khusus. Kalau saya nomornya saya share. Ambil nomor saya, kirim pesan ke saya. Bahkan sekarang saya buat nomor khusus untuk nanya. Kalau mau nanya, kirim pesan ke sana. Biar apa? Biar saya tahu problemnya sahabat-sahabat saya. Biar saya tahu problemnya manusia di zaman yang seperti ini. Ternyata permasalahannya itu gampang semua, nggak ada yang rumit, nggak ada yang sulit. Permasalahan nomor satu, susah cari duit. Betul. Nah, ini permasalahan yang mudahnya luar biasa. Coba kalau persoalannya itu geometri, pusing saya. Ya, atau rumus-rumus fisika atau kimia, nyerah saya. Tapi kalau persoalannya, Ustadz, kenapa cari duit susah? Mudah jawabannya. Kemudian ada lagi yang permasalahannya istrinya, Masya Allah, istrinya itu tukang marah, sukanya marah. Ini lagi jawabannya mudah, bukan permasalahan yang susah. Ada lagi yang permasalahannya suaminya tukang kawin, Masya Allah, nikah sana nikah sini. Ini jawabannya juga mudah. Ada lagi yang masalahnya itu anaknya susah diatur, anaknya nakal dalam tanda kutip. Ini juga permasalahan yang mudah, bukan permasalahan yang susah. Kenapa? Karena sebetulnya jawabannya cuma satu, taqwallah, bertakwa kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, selesai itu semua persoalan tadi. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan jagat raya, Allah yang menciptakan segala-galanya sudah memberikan informasi dalam wahyunya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa melaksanakan perintah Allah, barang siapa menjauhi larangan Allah, barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan terus menerus, maka Allah tak henti-hentinya, maka Allah akan selalu memberinya makhraja, solusi. Allah akan memberi solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan terus memberinya rezeki yang sifatnya surprise, rezeki yang sifatnya kejutan, karena nggak tahu tiba-tiba muncul. Itu rezekinya orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surprise yang menyenangkan. Berarti kalau masalahmu susah cari duit, jawabannya adalah takwanya kurang.
Kalau masalahmu suami rewel, jawabannya adalah takwanya kurang. Kalau masalahmu anak memang susah diatur, jawabannya adalah takwanya kurang. Maka yang namanya umat kita ini ngeyel. Pasti kita ngomong, saya udah sholat, saya udah puasa, saya udah jalanin zikir, saya maulid itu kalau Habib Kiai buat maulid saya ikut. Sholawatan seperti tadi Masya Allah sampai suara saya habis. Saya udah baca nariyah bukan lagi 4.444 kali, bahkan tiap hari 4.444 kali. Tapi kenapa masalahnya nggak henti-henti? Solusinya nggak datang. Kenapa hidup saya jadi seperti ini? Kok susah? Ya kok susah? Maka jawabannya adalah sederhana sekali. Nah, takwallah itu kan luas, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Perintah Allah itu ada yang wajib, perintah Allah ada yang sunnah. Larangan Allah ada yang haram, larangan Allah ada yang makruh. Nah, terkadang ini yang sering dilupakan. Yang sunnah-sunnahnya dijalankan, yang wajibnya ditinggalkan. Yang makruh ditinggalkan, yang haramnya dilaksanakan. Naudzubillah min dzalik. Dan apakah itu? Dan ternyata yang banyak dialami hampir oleh mayoritas rumah yang ada saat ini adalah di dalamnya ada anak yang tanpa disadari durhaka kepada orang tua. Ikhwani rahimakumullah. Sekarang saya mau nanya pada yang hadir. Pemirsa nanti silakan ketik. Ya, saya mau nanya. Mau bahagia atau pilih sengsara? Pilih bahagia atau sengsara? Bahagia atau sengsara? Yang keras, bahagia atau sengsara? Alhamdulillah, normal. Oh, yang namanya orang ahli maksiat pun kalau ditanya pilih surga atau neraka, surga. Kalau nggak salah, kalau nggak percaya tanya sama menantunya almarhumah, kan menantunya para polisi itu ya. Kalau ada pelaku kejahatan ditangkap gitu ya, misalnya pencuri, kamu tuh pengen masuk surga atau neraka? Ya surga Pak. Tetap pengen surga, waras, normal, alhamdulillah. Pertanyaan selanjutnya, pengen bahagia yang mudah atau bahagia yang susah? Contoh ya, bahagia mudah. Kamu duduk di sini lihat mobil lalu lalang bahagia. Itu mudah. Ada orang yang bahagianya susah, harus terbang sampai ke Eropa baru bahagia. Kalau nggak terbang ke Eropa nggak bahagia. Jadi kamu pilih mana? Pilih bahagianya mudah tapi bisa terbang sampai ke Eropa, sampai ke Mekah, Madinah dan seterusnya, betul? Iya. Tapi kebanyakan orangnya dikasih bahagia yang mudah nggak mau. Pilih bahagia yang dapatnya susah-susah. Contoh, jelas Allah mengatakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua, marahnya Allah bergantung marahnya orang tua. Sekarang saya jelaskan. Ini kalau kalimat ini insya Allah semua udah paham. Tapi maknanya itu loh, maknanya. Ridho itu seperti apa? Bayangkan kalau seorang presiden berkata kepada seorang kepala kepolisian, kepala TNI, ya, berkata kepada para menteri, presiden mengatakan, aku suka dia, aku suka sama dia. Pertanyaan saya, kira-kira bawahannya presiden pengen suka atau gak pengen suka? Pengen suka. Semua pengen mendekat. Ini orang yang disukai presiden, semua pengen mendekat. Maka bagaimana kiranya ketika Allah mengumumkan ke jagat raya, aku suka sama dia.
aku suka sama dia, aku ridho sama dia. Begitu Allah bilang ridho sama dia, sistemnya langit, maka malaikat Jibril alaihissalam itu dipanggil menghadap sama Allah Ta'ala. Kemudian Allah katakan, aku ridho sama dia, aku suka sama dia, kamu wajib suka sama dia. Malaikatnya diwajibkan suka, gak diwajibkan malaikat juga suka. Tapi kenapa diwajibkan? Untuk menunjukkan betul-betul Allah suka. Kemudian Allah perintahkan malaikat Jibril umumkan alaihissalam kepada seluruh malaikat yang di langit, kalau Allah suka sama dia, maka malaikat Jibril kumpulkan seluruh malaikat khas di langit untuk menyampaikan pada malaikat yang lain yang di langit bahwasanya Allah suka sama dia, aku Jibril suka sama dia, kalian semua wajib suka sama dia. Kalau udah itu diumumkan, maka berganti malaikat langit mengumumkan kepada malaikat bumi dan kepada seluruh penghuni alam, semuanya disuruh suka sama dia. Hanya dua kelompok makhluk Allah yang tidak bisa langsung suka. Siapa itu? Manusia dan jin. Manusia yang soleh, manusia yang beriman, gak usah disuruh, nanti kalau ketemu orang ini akan suka. Suka. Jin yang soleh, jin yang beriman, kalau ketemu orang ini akan suka. Batu, pohon, tanah, air, semuanya akan suka sama dia. Maka begitu kita ini disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang namanya dunia ini suka sama kita. Mudahnya hidup luar biasa, gak sempat sedih. Sedih itu datang pada manusia, wajar atau gak wajar? Wajar. Tapi kalau tiap hari sedih, itu wajar atau sakit? Sakit. Orang menjadi lelah, wajar atau gak wajar? Wajar. Tapi kalau kemudian menyerah, wajar atau sakit? Sakit. Jadi kalau Allah suka, semua jadi mudah. Jelas semuanya? Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang di sini. Mau saya tambahin dikit enggak? Dikit aja. Maaf ya, ini ceramahnya anak SD. SD. Tapi nggak mungkin jadi wali kalau nggak bekti sama orang tua. Nggak mungkin. Nggak mungkin bahagia dunia akhirat kalau nggak bekti sama orang tua. Begitu ada anak itu nyakitin orang tua, celakanya di dunia Allah tampakkan sebelum di akhirat nanti. Na'udzubillah min dzalik. Nah, berikutnya, selain doanya orang tua, ini saya mau kasih contoh bab doanya orang tua. Saya ini kan sering share ya. Saya beli tanah harga 7,7 M, nggak punya duit. Beli tanah harga 5 M, nggak punya duit. Beli tanah harga 6,6 M, nggak punya duit. Beli tanah bangun majelis, nggak punya duit. Alhamdulillah sampai hari ini selesai dan lunas. Yang terakhir saya beli utang setahun, setahun baru, utang kemarin, alhamdulillah belum lunas. Iya, utang setahun 4,4 M, tapi saya bangun. Kenapa begitu? Emang saya punya perusahaan? Alhamdulillah enggak. Repot loh punya perusahaan, gaji karyawan, mikir pusing ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah enggak. Emang saya punya usaha besar? Alhamdulillah biasa-biasa saja. Nulis buku, terjemahkan, cetak, jual. Ya, buat kopiah semampunya dijual. Usaha, bergerak. Tapi kenapa saya berani melakukan semua itu? Karena saya alhamdulillah punya orang tua yang luar biasa. Ayah saya almarhum sudah meninggal, tapi punya sesuatu yang luar biasa buat saya. Ibu saya semoga panjang umur, fituatina sehat walafiat. Bayangkan anaknya ini, saya anak nggak punya duit, ngomong ke ibu pagi itu ya, Mama, ini tanah di belakang mau dijual 7,7 M. Santri nggak punya asrama putra, nggak ada bangunannya, butuh untuk santri weekend. Dibeli boleh enggak? Jawaban ibu saya, beli, insya Allah nanti kamu dapat 10 M. Saya tinggal amin. Ini loh, kalau ibunya itu paham agama. Coba kalau ibunya nggak paham agama, anaknya juga nggak paham agama. Masya Allah, ibunya akan ngomong sama anaknya, mikir, duitnya tekondi, kamu mau bayar dari mana? Gaji cuma 1 juta, mau beli 7,7 M, duitnya dari mana? Jangan ngomong aneh-aneh. Ini ibu gak beres. Tapi alhamdulillah ibu saya beres.
beli, nanti dapat 10M. Masya Allah. Pas hari ulang tahun saya, ibu saya datang ya ke belakang, tiba-tiba ke belakang ke rumah itu, kan rumah saya di bagian belakang, ibu saya di depan, ke belakang bawa balon. Bawa apa? Balon. Balonnya itu ditulisi, ya, ada 10 balon. Satu balon ditulisi 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Terus ibu saya ngasih tahu, nih udah tak lunaskan 10 miliar. Untungnya anaknya juga waras. Alhamdulillah, jazakumullah khairan, lunas. Teman saya yang lihat dia, lunas ke tondi. Balon. Pak, balon. Itu namanya doa yang ditunjukkan dengan kesungguhan. Hasilnya nggak sampai setahun, lunas 7,7, selesai dibangun, dan yang itu selesai nggak punya hutang. Saya pernah digoda setan, mau suntuk gara-gara mikir gaji karyawan tukang yang bayar, yang kerja bangunan. Setiap Sabtu harus gaji 30 juta, malam Sabtu pengajian nggak punya duit. Duduk termenung, diam sebentar sebelum ngajar. Ayah saya lihat saya senyum. Tapi namanya bapak itu ya, almarhum namanya bapak kan ya paham hatinya anak. Maka langsung ngomong, "Dak usah kau pikiri." Ya saya jawab, "Mikiri apa? Nggak ada yang dipikirin." Gengsi dong. Mikiri apa? Nggak ada yang dipikirin. Ayah saya mengucapkan satu kalimat, jangan pernah bingung, yang yakin sama Allah Ta'ala. Karena bapakmu tiap malam gak pernah tidur, khusus doakan kamu. Langsung zuk, siap. Gak pernah saya bingung ngurusin dunia. Kenapa? Punya orang tua yang fokus doakan anaknya. Bukan mengandalkan, kamu harus usaha ini, kamu harus begini. Gak pernah. Ibu, bapak saya sampai hari ini gak pernah mengajarkan saya cari duit. Saya diajarkan yakin sama Allah. Kamu punya bapak, punya ibu, doa sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena usaha nggak usah diajarkan. Namanya manusia hidup ya harus berusaha. Nggak perlu diajarkan, tapi doa itu harus diajarkan. Bakti sama orang tua harus diajarkan. Jelas semuanya? Jelas? Nah, terakhir penting. Pertanyaan standar saya di setiap pengajian kalau saya ingat, kapan terakhir kali cium kening orang tua? Lebaran. Rata-rata ketika saya tanya begini banyak yang diem. Lama nggak jawab, diem tuh, termenung. Tapi coba yang sudah menikah, coba lihat tuh, mencium pasangannya, masya Allah. Hampir tiap hari cium pasangannya. Bahkan istri kalau nggak dicium protes ya. Gitu ya. Minta dicium, protes. Ya suami kalau nggak dicium tangannya, protes. Tapi bapak ibunya nggak dicium keningnya, nggak dicium tangannya, nunggu setahun. Apa yang begini namanya anak? Menuki ya anak. Kalau kata orang Jawa, menuki ya anak. Seperti itu anak, itu anak. Nyium tangan orang tuanya nunggu setahun, cium kening orang tuanya nunggu setahun. Sampai naudzubillah min dzalik, ada yang cium kening orang tuanya nunggu kalau udah meninggal dunia. Udah terbujur jadi jenazah kaku, baru kemudian didatangi, diciumi pipinya, diciumi keningnya, sambil tangis mengatakan, "Ibu, nangis." Ya, ibunya jawab dengan tegas untuk gak kedengaran, "Terlambat nak, terlambat nak." Kenapa baru sekarang dicium? Aneh. Pria yang baru kamu kenal, wanita yang baru kamu kenal, yang kamu menikah sah dengannya, kamu siap menciuminya setiap saat. Ibu yang melahirkan kamu siap nyawanya dipertaruhkan untuk kamu. Ayah yang berjuang untuk dirimu, kenapa kau enggan mencium keningnya dan tubuhnya? Naudzubillah min dzalik. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, tiap hari tidak akan pergi kemanapun sebelum mengetuk pintu rumah ibunya dan mencium kening ibunya. Fatimatus Zahra radhiyallahu ta'ala anha, putri Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW, ayah Fatimatus Zahra, tiap hari ketemu Rasulullah mencium kening Fatimah, Fatimah mencium kening Nabi Muhammad SAW. Sekarang mana anak yang diajari cium kening bapakmu? Mana?
Anak yang kemudian mendekat orang tuanya, permisi ayah, mau cium ke kening, terasa canggung, canggung. Kenapa? Karena kurang diajarkan, dan sekarang pilihnya pelajaran yang berat-berat. Duha 8 rakaat, tahajud 20 rakaat, puasa Senin Kamis, puasa Daud, cium kening nggak pernah diajarkan, cium tangan nggak pernah diajarkan, bagi duit untuk orang tua nggak pernah diajarkan. Bahkan ketika orang tua yang minta duit dianggap mata duitan. Naudzubillah min. Nah itu pesan saya ya. Jadi hikmahnya haul itu ini, doa anak untuk orang tua. Doakan, semakin banyak kita mendoakan, semakin banyak barokahnya. Terakhir, saya kasih satu amalan, jangan pernah ditinggalkan. 2 doa ini selepas sholat. Ya selepas sholat. Mau doa A sampai Z, monggo silakan. Tapi yang 2 ini jangan pernah tinggalkan. Yang pertama, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena dalam hadis disebutkan Allah tak akan pernah menghentikan rezeki dari seorang hamba selama hamba itu mendoakan orang tuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Kenapa? Doa ini merupakan bentuk tanggung jawab seorang ayah kepada anak, tanggung jawab seorang suami kepada istri, tanggung jawab seorang ibu kepada anak, dan rasa cinta seorang istri kepada suami. Karena Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, ya Allah jadikanlah pasangan hidup kami, anak keturunan kami qurrata ayun. Kalau dilihat buat senang hati, kalau dilihat hati tentrem. Waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami semua imamnya, pemimpinnya, orang-orang yang bertakwa. Kelihatannya sepele, tapi praktekkan dalam hidup. Berikan hidupmu untuk orang tuamu, maka Allah akan berikan kehidupan kepadamu. Kalau kita tinggalkan orang tua kita, maka kematian itu sudah ada pada diri kita. Gak akan bisa merasakan apapun. Saya ngomong begini bukan untuk siapapun. Saya ngomong begini adalah untuk menasehati diri saya sendiri, agar saya selalu ingat kalau saya punya orang tua, harus saya hormati, harus saya junjung. Maka untuk mas-mas yang belum menikah, kalau yang sudah mengalami yang seperti ini ya sabar. Yang belum menikah, nanti kalau ada perempuan yang kamu nikah, kamu beri syarat satu saja dengan kalimat, mohon maaf ya dik, sampai kapanpun kamu tidak akan kuutamakan melebihi orang tuaku. Kalau dia menjawab, wah gak bisa, cari perempuan banyak, tinggalkan wanita model seperti itu. Kenapa? Belum jadi apa-apa sudah mau menggantikan orang tua kita. No way, gak bisa. Tapi kalau perempuan yang baik, wanita yang baik akan mengatakan, siap kekasihku, aku akan bersamamu mengabdi kepada orang tua. Bahagiakan orang tua kita, maka bahagia hidup kita. Masya Allah. Nah, inilah yang saya bilang, cara menggapai hal-hal yang besar dengan mudah. Cium kening, cium tangan, doakan, senangkan, belikan kesukaannya, roti, pisang goreng, belanggrek, durian tadi itu ya. Kalau senang, maka itu pahalanya luar biasa. Super terakhir, saya jadi penceramah, pengajar, ya ngurusin majelis, punya channel YouTube, subscribernya ya alhamdulillah lumayan. Itu gara-gara dilarang kuliah sama ibu saya. Saya ini dulu sekolah alhamdulillah pinter, juara di SMA negeri, tanya sama guru saya itu. Saya di SMA negeri itu buat belajar kelompok, dan saya juga ikut bimbingan tes. Kalau di tempat bimbingan tes gurunya nggak datang, saya yang ngajar. Bahkan besoknya saya ngasih tahu guru-gurunya, saya ketemu rumus baru, jalan pintas yang lebih cepat gitu ya. Tapi begitu saya mau ujian, tiba-tiba ibu saya ngomong, kamu tidak boleh kuliah keluar kota. Padahal saya pengen ke ITB sama ITS, karena saya pengen ahli informatika dan teknik komputer. Tapi nggak boleh sama ibu saya pergi jauh-jauh, harus di dalam kota. Maka langsung saya iyakan, oke, siap belajar 3 tahun, dan 3 tahun sebelumnya SMA, SMP, SD terasa
sia-sia karena cita-cita saya mau jadi ahli komputer, informatika maupun teknik komputer. Tapi sami'na wa ata'na, apa kata ibu saya? Siap sedikoda dawuh, laksanakan. Maka hasilnya adalah alhamdulillah saya menceramain ahli komputer, menceramain ahli ini, menceramain ahli itu, dan saya juga ahli komputer. Saya pandai juga membuat sesuatu. Alhamdulillah hidup saya nikmatnya luar biasa. Gara-gara apa? Nurut sama yang namanya ibunda tercinta. Maka jangan cari bahagia dengan cara susah kalau yang mudah ada di hadapan mata. Jangan cari surga yang jauh kalau yang dekat ada di dalam rumah. Kenapa kita susah bahagia? Karena kita lupa bahagia itu bersama orang tua. Mudah-mudahan sedikit barokah manfaat. Saya mau ngasih satu nasihat buat semuanya, tolong diamalkan ya. Nah, pulang dari sini segera dalam hati niat minta maaf sama orang tua. Minta maaf sama orang tua, niat. Kemudian sungguh-sungguh berikan sesuatu yang menyenangkan orang tua kita. Niat, saya mau menyenangkan orang tua saya. Saya itu dulu paling gak suka mobil warna merah. Paling gak suka mobil warna merah. Tapi hari ini saya jadi suka mobil warna merah. Karena ibu saya bilang, aku senang mobil apa? Aneh itu. Saya nggak suka warna merah, jadi suka warna merah. Karena suka mobil itu hitam, putih, kelihatan gagah. Kalau merah itu ya cantik, tapi saya kurang suka. Tapi begitu ibu saya bilang suka sengabang, saya senangnya warna merah luar biasa. Alhamdulillah kalau lihat karpet merah, lihat bungkusan warna merah, ya itu warna merah itu langsung kelihatan ibu saya. Apalagi itu kopi merah. Langsung kelihatan ibu, saya senangnya luar biasa. Senangkan orang tua kita, itu jalan yang mudahnya luar biasa. Nggak usah banyak teori, praktekkan. Ya praktekkanlah langsung. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa memahami dari apa yang telah beliau sampaikan. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menjelaskan bahwa dalam hidup kita pasti mempunyai banyak masalah dari A sampai Z. Namun tiap dari kita beda-beda dalam menghadapinya. Ada yang begitu berat, ada yang biasa-biasa saja. Dan solusi dari masalah tersebut, kata beliau Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, sangat gampang, sangat mudah, yaitu dengan taqwallah, bertakwa kepada Allah Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Allah yang menciptakan kita, yang mengatur segalanya, telah menjamin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Namun banyak yang kurang percaya atas jaminan ini. Banyak yang masih ngeyel. Saya sudah puasa, saya sudah sholat, saya sudah baca sholawat, namun hidup tetap banyak masalah. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa takwa itu melaksanakan segala perintah Allah, juga menjauhi larangannya. Dan tidak kita sadari bahwa ada maksiat yang terjadi di akhir zaman ini. Hampir di setiap rumah ada pelakunya, yaitu anak yang durhaka pada orang tuanya. Anak yang berani melawan orang tuanya, tidak menghiraukan panggilan orang tuanya, menyakiti hati orang tuanya. Nah,
inilah yang membuat kehidupan kita selalu dalam masalah tiada henti. Sulitnya meraih ketenangan dalam hidup, juga sulitnya dalam mencari rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain, wa suktullah fi suktil walidain." Keriduan Allah ada pada keriduan kedua orang tua, dan kemurkaannya ada pada kemurkaan kedua orang tua. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita selagi masih hidup. Berbaktilah dan doakanlah mereka. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, doakan, bacakan Al-Quran, dan bersedekahlah yang pahalanya dihadiahkan kepada kedua orang tua. Sambung silaturahim dengan keluarga dan sahabat mereka berdua. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus memberikan kita dua doa agar diamalkan setiap selesai sholat dan jangan pernah ditinggalkan. Yang pertama, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Insyaallah hidup kita akan bahagia dan tenang, rezeki akan kembali lapang dengan mudah. Semoga kita dan kedua orang tua kita dipanjangkan umur dalam taat kepada Allah, serta bagi yang sudah meninggal semoga diberikan kenikmatan kubur dan dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Semoga barakah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.